Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Wakil Jenderal Iblis membuka taringnya, berlari dari kehampaan, matanya haus darah, menjulurkan telapak tangan kanannya dan menamparkan dada Kunpeng Jintong, mencoba menusuk dada Jintong Kunpeng dengan kukunya yang seperti sabit. Pada saat yang sama, Wakil Iblis akan menggigit leher ramping Jintong Kunpeng. Cakar kiri burung emas Kunpeng menonjol seperti kilat, meraih tangan raksasa Wakil Jenderal Iblis, dan cakar raksasa itu tiba-tiba menggenggam. Tangan Wakil Jenderal Iblis ini. Retak. Dalam ratapan tragis sepasang tangan Jenderal Iblis itu dihancurkan oleh cakar raksasa dari Kunpeng. Dorong. Tabrakan. Cakar kiri Jintong Kunpeng yang tajam dan besar, dengan bau darah, menembus dadanya dari Wakil Iblis dan meraih tulang rusuknya. Uci. Hampir pada saat yang sama, cakar kanan Jintong Kunpeng tiba-tiba terbuka, meraih leher Wakil Jenderal. Cakar Kunpeng mulai mengerahkan kekuatan, merobek ke arah yang berlawanan. Tidak. Jeritan serak Wakil Jenderal Iblis berhenti tiba-tiba, tetapi tubuhnya yang seperti gunung dihancurkan secara paksa oleh Kunpeng. Darah yang berceceran tumpah ke kehampaan saat puing-puing itu jatuh. Adegan ini dilihat oleh Deputi Jenderal Iblis berambut putih di kejauhan, dan dia meraung, "Kunpeng sialan, Deputi Iblis ini akan membunuhmu." Wakil Jenderal lainnya, "Beri saya lebih dari 100 manusia dengan cepat." "Wakil Jenderal Dewa terbunuh, bantai tentara manusia," ucap Jenderal Iblis. Setelah memberi perintah, Wakil Jenderal Iblis berambut putih meledak dengan napas seorang Dewa Suci Agung tingkat 9, dan tubuhnya melonjak dengan energi iblis yang mengerikan, dan melakukan tendangan voli ke arah Kunpeng bermata emas. Menurut taktik Tan Yun sebelumnya, Jintong Kunpeng tidak bertarung melawan Wakil Jenderal Iblis berambut putih, tetapi berubah menjadi sinar emas besar, melesat melintasi langit sejauh puluhan ribu mil. Bang! Cakar raksasa Kunpeng meremas keras, dan kepala besar Jenderal Iblis itu pecah berkeping-keping. Segera setelah itu, Kunpeng bermata emas pergi untuk menemukan target berikutnya, dan Wakil Iblis berambut putih sangat marah karena terbang dengan seluruh kekuatannya, dan itu sedikit lebih rendah daripada Kunpeng bermata emas. Sialan, Wakil Jenderal Iblis berambut putih segera mengubah taktiknya dan berteriak, "Semua Deputi Jenderal Iblis Dewa Suci Agung peringkat 8 mematuhi perintah. Berikan aku semua serangan terhadap Jintong Kunpeng, tahan dia dan tunggu aku untuk membunuhnya," ucap Wakil Jenderal. "Baik, segera." Lebih dari 178 Deputi Jenderal Iblis Dewa Suci Agung menyerah mengejar tentara keluargamu dari langit, dan dengan cepat mengepung Jintong Kunpeng. Dan pada saat ini, Wakil Jenderal Alam Suci Agung tentara keluargamu, hanya 68 orang yang terbunuh. 68 wakil jenderal dikejar dan dibunuh oleh lebih dari 600 wakil jenderal iblis, dan situasinya dalam bahaya. Tiba-tiba, suara Tan Yun terdengar di benak 68 orang, "Kalian semua lari ke saya, bawa mereka ke sini, dan saya akan membantu Anda membunuh mereka," ucap Tan Yun. Salah satu dari mereka berteriak, "Tuan Muda Jing, Anda memiliki status terhormat, jangan datang ke sini," ucap salah seorang. Wakil jenderal lainnya juga menggema. "Tuan Muda Jing, Anda adalah murid Tuan Tianzun, Anda tidak bisa mengambil risiko." "Tuan Muda Jing, kembalilah." "Tuan Muda Jing, Anda adalah dermawan dari komandan besar kami, kita tidak bisa dalam masalah, lari." Mendengar suara semua orang yang mengkhawatirkan dirinya sendiri, hati Tan Yun melonjak, dan dia mengirim transmisi suara ke Wakil Jenderal, "Jangan khawatir, mereka bukan lawanku. Kamu dengarkan perintahku, cepat datang," ucap Tan Yun. Wakil Dewa mendengar kata-kata itu, dan kemudian terbang menuju Tan Yun. "Gaga, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri hari ini, kalian semua akan mati." Lebih dari 600 wakil jenderal iblis dengan ketinggian lebih dari 1000 meter, meraung, bergegas menuju 68 orang. Setelah beberapa napas, 68 wakil jenderal terbang di depan Tan Yun. Tan Yun buru-buru berkata, "Serahkan padaku di sini, kalian semua bergegas dan bantu para prajurit ilahi membunuh pasukan iblis," ucap Tan Yun. Ketika 68 orang ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun berkata tanpa ragu, "Tenang saja," ucap Tan Yun. "Ya, Tuan Muda Jing,
hati-hati, ucap orang-orang. Setelah 68 orang menjawab, mereka menukik dengan pedang dewa di tangan mereka, dan ketika mereka memasuki pasukan iblis, mereka melepaskan indera ilahi mereka, menutupi langit di atas Tan Yun. Dalam hati mereka, begitu Tan Yun dikalahkan, mereka akan mati-matian melindungi Tan Yun. Saat berikutnya, adegan yang mengejutkan mereka terjadi. Mereka melihat di langit, tubuh Tan Yun melonjak keluar dari kekuatan besar angin dan guntur, dan segera, Tan Yun melemparkan tubuh tahap ke-22 Xiao Cheng Hongmeng. Di celah kehampaan, tubuh Tan Yun membengkak hingga ketinggian 1000 kaki. Dalam sekejap, angin yang menyilaukan dan kekuatan Dewa Suci guntur, seperti ular sanca raksasa, melingkari permukaan tubuhnya, menghalangi tubuhnya yang agak ilusi. Tan Yun tidak melepaskan tubuh bayangan Hongmeng secara ekstrim, dan ukuran tubuhnya tidak bisa melonjak hingga 8000 kaki. Jika tidak, akan terlihat oleh orang lain bahwa dia menggunakan tubuh hegemonik Hongmeng. Armor kematian, ucap Tan Yun. Permukaan tubuh Tan Yun yang diselimuti kekuatan angin dan guntur, tiba-tiba muncul satu set baju besi hitam. Jika Tan Yun melepaskan tubuh ilusi Hongmeng secara ekstrim, dia dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 6 dengan satu pukulan, dan dengan peningkatan baju besi kematian, dia dapat memiliki kekuatan pendukung untuk merobek artefak tingkat ke-7. Tetapi pada saat ini, karena dia tidak melambungkan tubuhnya ke 8000 kaki yang sangat besar, kekuatannya hanya dapat menghancurkan artefak kualitas terbaik tingkat 6. Meski begitu, Tan Yun yakin untuk membunuh, dan lebih dari 600 wakil iblis di bawah Dewa Suci Agung tingkat 8 sudah cukup. Wah, bagaimana jika kamu telah berlatih penyempurnaan tubuh, ucap salah satu wakil jenderal iblis Dewa Suci Agung peringkat 5 yang datang lebih dulu mencibir. Pada akhirnya, kamu hanyalah semut peringkat keempat Dua Suci. Pergi ke neraka, umat manusia yang tercela, ucap wakil jenderal iblis yang tingginya lebih dari 1200 meter, menarikan kuku kaki raksasa seperti sabit di tangan kanannya, merobek kekosongan, dan mengambil satu demi satu celah ruang besar dan menebas ke arah leher Tan Yun. Bukan aku yang mati, tapi kau bajingan kejam dan jelek, ucap Tan Yun. Ketika suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia melemparkan tinju raksasa dan menabrak kuku kaki yang ditebas oleh jenderal iblis itu. Bang! Segera, 5 kuku kaki seperti sabit raksasa hancur di tengah teriakan jenderal iblis. Retakan! Segera setelah itu, saat Tan Yun menghancurkan tulang lengan kanan jenderal iblis dengan pukulan, tubuhnya berputar di udara, bersandar padanya, dan membanting bahu kanannya ke dada wakil jenderal iblis. Tiba-tiba, sebuah adegan yang mengejutkan lebih dari 600 wakil jenderal iblis dalam kehampaan dan 68 wakil jenderal dewa di bawah terjadi. Bang! Dengan suara keras yang tumpul, darah berceceran dan tulang tertembak ke segala arah, tetapi itu adalah Tan Yun yang setinggi 1000 meter, dan dengan paksa menghancurkan dada iblis Dewa Suci Agung kelas 5. Segera, iblis itu akan mati, dan mayat itu jatuh ke bawah. Bang! Tanpa menunggu jiwa iblis terbang keluar dari pikirannya, Tan Yun menghancurkan kepalanya dengan satu kaki, dan jiwa iblisnya menghilang bersama dengan tengkorak yang hancur. Adegan ini luar biasa. 68 wakil jenderal tentara keluargamu terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun yang hanya kelas 4 Dewa Suci, akan sangat kuat. Namun, mereka tidak mengetahuinya, dan yang lebih mengejutkan mereka adalah belum datang. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun yang seperti gunung mengambil langkah ke udara dan melintasi ribuan mil, menghancurkan kekosongan dengan satu pukulan, dan menghancurkan wajah Deputi Jenderal Iblis Agung tingkat 6. Jenderal Iblis itu tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi dia harus melawan. Tinju kanannya yang berbulu menghantam Tan Yun. Kaca, kaca. Saat kedua tinju itu saling bertabrakan, tinju kanan Jenderal Iblis itu pecah berkeping-keping, dan kemudian, seluruh tulang lengan kanan yang kokoh hancur berkeping-keping. Bagaimana ras manusiamu bisa begitu tirani, ucap jeritan Jenderal Iblis membelah langit. Bang! Tubuh Tan Yun melayang ke belakang, kaki kanannya tiba-tiba terangkat, menendang dagu Jenderal Iblis, kepalanya pecah, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah seperti air terjun, jatuh seperti meteorit. Segera setelah itu, Tan Yun yang tingginya 1000 kaki, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan mengeluarkan teriakan yang dalam seperti ledakan yang menggelegar, semua orang akan mati, ucap Tan Yun.
Langkah ilahi Hongmeng. Detik berikutnya, Tan Yun berubah menjadi bayangan, seperti binatang iblis, menabrak lebih dari 600 wakil jenderal iblis di langit, dengan liar melambaikan tinju besar, dan mengecam wakil jenderal iblis. Bang bang bang. Dalam nafas, ratusan wakil jenderal iblis dibantai, darah menodai langit, dan benda tanpa kepala dengan lebih dari 1000 kaki jatuh dari kehampaan. Lebih dari 500 wakil jenderal iblis yang tersisa tampak ngeri dan berkata, "Kita bukan lawan dari ras manusia ini, cepat dan melarikan diri." Cepat. Jadi, lebih dari 500 wakil iblis jenderal, tersebar dari langit, melarikan diri ke segala arah. "Hari ini, kalian semua harus mati," ucap Tan Yun. Tan Yun yang memiliki kekuatan angin dan guntur di sekujur tubuhnya, memikirkan adegan di mana bawahannya yang tak terhitung jumlahnya dibunuh secara brutal oleh iblis di masa lalu. Pupil matanya memerah, memancarkan kilau haus darah. Pada saat ini, Tan Yun lebih menakutkan daripada iblis-iblis ini, seolah-olah dia adalah iblis di antara iblis. Setelah melemparkan tubuh ilusi Hongmeng Orde ke-22, Tan Yun tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga kecepatannya melonjak, ditambah dengan berkah dari kekuatan Dewa Angin. Ia melakukan langkah ilahi Hongmeng dengan kecepatan yang jauh dari tingkat Dewa Agung tingkat 8. Swiss. Bang bang bang. Untuk sementara, tampaknya ada ratusan Tan Yun di langit, muncul di samping 300 wakil jenderal iblis, dan pada saat yang sama melemparkan pukulan. Tiba-tiba, ratusan wakil iblis menghancurkan tubuh mereka, tidak meninggalkan tulang. Ratusan mayat berubah menjadi badai berdarah dan tersebar di langit. Segera, Tan Yun mulai membunuh 400 atau lebih wakil jenderal iblis yang tersisa. Hanya dalam beberapa saat, hanya 3 deputi jenderal iblis Dewa Agung tingkat ke-7 yang masih melarikan diri untuk hidup mereka di langit. Tan Yun raksasa membalik telapak tangan kanannya, dan pedang luar biasa tingkat 6 dengan atribut angin dan guntur muncul di tangannya. "Seni pedang guntur gila," ucap Tan Yun dengan cepat menarikan pedangnya dari langit. Tiba-tiba tubuhnya membeku, dan dia mengayunkan pedangnya ke udara. Boom, boom. Segera, cahaya pedang guntur, dan kekuatan Dewa Suci meledak dari kekosongan dalam bentuk payung, dengan kekosongan yang runtuh, menelan 3 deputi jenderal iblis Dewa Suci Agung kelas 7. "Ah, tidak, tolong." 3 wakil iblis dengan cepat menghilangkan suara panik dan putus asa di langit Sinochem berubah menjadi 3 kabut darah yang megah. Tidak ada tulang yang tersisa, dan jiwa iblis dimusnahkan. Pemandangan yang begitu menakutkan membuat lebih dari 6 juta iblis di medan perang yang luas di luar lembah merasakan ketakutan yang mendalam. Di sisi lain, melihat lebih dari 4 juta pasukan keluargamu yang bertarung, mereka sangat bersemangat. Pada saat yang sama, di ujung langit, lebih dari 108 deputi jenderal iblis, di bawah perintah deputi jenderal iblis berambut putih, telah mengepung kunpeng raksasa bermata emas. Wakil jenderal iblis ini hanya mengepung dan tidak menyerang, karena mereka takut. Mereka tahu bahwa kunpeng dengan mata emas tidak hanya pemimpin dari 6 klan kunpeng, tetapi juga dikenal sebagai salah satu dari 3 binatang terbang yang hebat. Di bawah level yang sama, bahkan kecepatan naga tidak secepat kunpeng dengan mata emas. Karena itu, mereka mengepung dan tidak menyerang, menunggu wakil jenderal iblis berambut putih datang, dan kemudian bersama-sama menangani kunpeng. Pada saat ini, deputi jenderal iblis berambut putih terbang dari kehampaan, tergantung di atas deputi jenderal iblis, dan melihat ke bawah ke deputi jenderal iblis bijak tingkat 8 yang mengepung Jintong Kunpeng di bawah. Dia berkata dengan tajam, "Dewa Suci kelas 4 yang mempraktikkan teknik pemurnian tubuh tertentu muncul di pasukan keluargamu. Ras manusia rendahan ini membunuh lebih dari 600 wakil jenderal iblis kita." "Bunuh manusia itu," ucap iblis berambut putih. "Oke." Ketika 60 deputi jenderal iblis menjawab, suara dingin datang dari langit di belakang, "Aku sudah di sini." "Xiao Lu, kamu harus berurusan dengan wakil jenderal iblis berambut putih terlebih dahulu, yang lainnya, serahkan padaku," ucap Tan Yun tiba-tiba datang. "Oke, saudara," ucap Kunpeng. Kunpeng mengepakkan sayap emas yang menutupi langit, membumbung ke langit, dan bertarung dengan wakil jenderal iblis berambut putih. Sisanya lagi dari 100 wakil iblis jenderal, dipenuhi dengan nafas Dewa Suci Agung 8, dia meraung dan berbalik untuk menyerang Tan Yun. Tan Yun memegang pedang raksasa, Tan Yun bergegas menuju wakil jenderal iblis dan menggunakan seni pedang guntur gila.
Segera, satu demi satu sinar pedang sengit menghancurkan langit dan melahapnya ke arah Wakil Jenderal Iblis. Swiss, Swiss. Lebih dari 100 Wakil Jenderal Iblis, dengan energi iblis yang mengerikan dan peningkatan kecepatan yang tiba-tiba, semua lolos dari serangan Tan Yun, lengan mereka tiba-tiba terentang, dan kuku jari kaki yang tajam di tangan mereka meroket menjadi 300 kaki. Setelah itu, mereka mulai mengepung Tan Yun dan menyerangnya. Tan Yun membunuh Wakil Jenderal Iblis di bawah Jenderal Iblis peringkat 8 seperti anjing, tetapi dalam menghadapi pengepungan lebih dari 100 Deputi Jenderal Iblis Agung peringkat 8, untuk sementara, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Uci, Tan Yun yang tidak bisa mengelak, ditebas di punggungnya oleh Wakil Iblis dengan 5 kuku seperti sabit di tangan kanannya. Tiba-tiba, kulitnya terkoyak, memperlihatkan tulang putih, dan darah mengalir darinya, 5 luka mengejutkan di punggungnya. Sialan, Tan Yun meraung, tubuhnya terbalik di udara, muncul di atas kepala Wakil Jenderal Iblis yang melukai dirinya sendiri, dan satu kaki mengenai bahu kanan Wakil Jenderal Iblis. Kaca! Segera, bahu kanan Iblis itu hancur, dan lengannya yang patah terbang menjauh dari tubuhnya. Pergi ke neraka, ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedang di tangan kanannya, dan dengan busur pedang, menebas kepala Jenderal Iblis. Pada saat ini, Wakil Iblis lain merobek langit dengan cakar kanannya dan menyelubungi kepala Tan Yun. Mencoba menyerang Tan Yun, biarkan Tan Yun menyerah membunuh Wakil Jenderal Iblis lainnya. Tan Yun tiba-tiba berbalik ke sisinya, dan pedang suci yang ditebas tidak berhenti sama sekali, dan membelah kepala Wakil Iblis di bawah yang kehilangan lengan kanannya. Iblis akan mati di tempat. Uci. Pada saat ini, Wakil Jenderal Iblis di atas kepala Tan Yun, kuku kaki kanannya yang tajam, dengan 5 semburan darah, menusuk bahu kiri Tan Yun, mengaitkan tulang bahu kiri Tan Yun, dan meraung, "Aku menangkapnya, mari kita hancurkan dia bersama-sama," ucap iblis itu. Oke, bunuh ras manusia yang tercela ini. Segera, ratusan Deputi Jenderal Iblis berteriak dan mengerumuni Tan Yun. Api es Hongmeng, ucap Tan Yun. Dalam pikiran Tan Yun, lapisan api biru es muncul di permukaan tubuhnya yang diselimuti kekuatan angin dan guntur. Karena selubung kekuatan angin dan guntur Dewa Suci, semua orang dan Wakil Jenderal tidak melihatnya. Alasan mengapa Tan Yun tidak berani melepaskan Hongmeng Bingyan secara terbuka dan berlebihan adalah karena dia takut pejabat senior tentara keluargamu yang hadir akan mengetahuinya. Jika dia menghadapi kultivator di tingkat Lingxia Tianzun, dia tidak akan berani menggunakannya bahkan jika itu disembunyikan atau tidak jelas, karena kultivator Tianzun di alam abadi dapat dengan mudah melihat Hongmeng Bingyan. Pada saat ini, di antara orang-orang yang hadir, yang memiliki alam tertinggi adalah Mu Pingchuan, Jenderal Agung Kaisar Suci, dan dia masih lelah berurusan dengan Jenderal Iblis berambut merah, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Tan Yun. Bahkan jika dia memperhatikan, dia tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, Tan Yun melepaskan Hongmeng Bingyan dengan sangat diam-diam. Sekarang Hongmeng Bingyan telah memasuki tahap awal dari urutan 26, dan memiliki kekuatan yang kuat untuk mencairkan es dari artefak tingkat rendah tingkat ke-9 menjadi ketiadaan, yang jauh melampaui apa yang dapat dilakukan oleh para Deputi Jenderal Agung tingkat 8 ini. Pada saat api es Hongmeng menutupi tubuh Tan Yun, Wakil Jenderal Iblis yang kuku kaki kanannya tertanam di bahu kiri Tan Yun, tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat tragis, "Ah! Tanganku!" Ratusan Wakil Jenderal Iblis yang Tan Yun bergegas untuk melepaskan tembakan ke udara dan melihat adegan mereka yang sangat menakutkan. Di depan mata mereka, kuku yang tertanam di bahu kiri Tan Yun langsung berubah menjadi ketiadaan, dan udara dingin menyelimuti lengan kanan Jenderal Iblis itu. "Ras manusia, latihan apa yang kamu lakukan?" ucap Wakil Jenderal Iblis yang kehilangan lengan kanannya dengan ngeri, merasakan hawa dingin yang tak tertandingi, mengalir ke dadanya di sepanjang lengan yang patah, seolah-olah jantungnya membeku. "Tentu saja itu teknik pembantaianmu," ucap Tan Yun naik ke langit, telapak tangan kanannya yang diselimuti api biru es tiba-tiba mengenai dada Jenderal Iblis itu. Sepasang iblis itu langsung membentuk lapisan es di permukaan tubuh, dan sebelum bisa melepaskan diri, Tan Yun memegang pedang dengan bau darah, menusuk dari tengah alisnya, dan menembus kepalanya. Saat Tan Yun menghunus pedangnya, mayat Jenderal Iblis itu jatuh ke dalam kehampaan. Sekelompok binatang buas datanglah,
Ucap Tan Yun berteriak, menahan rasa sakit yang parah dari luka di punggung dan bahu kirinya, memegang pedang suci, bukannya mundur, dia maju ke arah ratusan wakil Jenderal Iblis, dan membantai secara agresif di udara. Ayo naik bersama, bunuh dia. Ayo bersama, bunuh ras manusia ini. Semua memadatkan armor sihir untuk menahan udara dingin ras manusia ini. Wakil Jenderal Iblis meraung, dan energi iblis terkondensasi di permukaan tubuh. Dari baju besi sihir hitam legam, mereka menuju Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng, Tan Yun berlama-lama ratusan ribu kaki di langit, dan memotong lengan kanan wakil Jenderal Iblis dengan pedangnya. Pada saat yang sama, darah tiba-tiba menembus dada kanan Tan Yun. Segera, Jenderal Iblis membuat suara panik dan buru-buru mencabut kuku kaki kanannya, namun kuku jari kakinya telah meleleh menjadi ketiadaan. Ketika udara dingin mencoba mengalir ke lengan kanannya, itu terhalang oleh armor sihir dan tidak bisa menyerang. Sepasang iblis itu akan berkata dengan tajam kepada para Jenderal Iblis, setelah kuku kaki kita hilang, hanya perlu beberapa tahun kultivasi untuk tumbuh kembali, kita tidak takut padanya. Lebih baik menghilangkan kuku kaki sekarang daripada tidak membunuhnya, ucap iblis itu. Ratusan wakil Jenderal Iblis menjadi benar-benar gila, mengambil kuku kaki seperti sabit raksasa, dan menyerang Tan Yun. Tekan engah. Tiba-tiba, wakil iblis melahap Tan Yun, dan Tan Yun dipenuhi memar-memar, memperlihatkan sepotong tulang putih di sekujur tubuhnya. "Aum, minggir," ucap Tan Yun yang berlumuran darah, mengeluarkan raungan seperti binatang buas, yang terperangkap, menjatuhkan 3 wakil Jenderal Iblis ke udara, dan pecah dari sisi kiri. Tan Yun yang terluka berdiri di udara, pedang surgawi atribut angin dan guntur di tangan kanannya menghilang dari udara tipis, dan pedang besar dengan panjang 800 meter muncul di tangannya. Pedang ilahi ini adalah atribut kuno, pedang ilahi tertinggi yang diberikan kepadanya oleh Lingxia Tianzun ketika Tan Yun berada di Istana Ilahi Hongmeng ratusan tahun yang lalu. Boom! Segera, di keruntuhan langit dengan radius ratusan ribu kaki, kekuatan Dewa Suci kuno putih susu yang besar melonjak keluar dari tubuh, seperti naga putih susu, melayang di luar tubuh 1000 kaki. Kilau haus darah pada sepasang mata raksasa Tan Yun menjadi lebih kuat, bunuh. 72 cara membunuh pedang ilahi, ucap Tan Yun. Teknik ini cocok untuk mereka yang memiliki atribut kuno berkualitas tinggi untuk berlatih, dalam banyak atribut kuno latihan. Ini adalah teknik yang paling kuat. Teknik ini diciptakan oleh Tan Yun di masa lalu, setiap jalur juga disebut lapisan. Setiap lapisan memiliki 72 gerakan pedang, semakin tinggi latihannya, semakin sulit, dan semakin kuat. Bentuk ke-70 naga kuno menembus matahari, ucap Tan Yun. Tan Yun melakukan bentuk ke-70, segera setelah dia menembak, tubuhnya berkedip cepat dari kehampaan, dan setelah menari pedang ilahi 72 kali, Tan Yun memegang pedang dan menunjuk yang di depannya, lebih dari 100 wakil iblis akan dipotong dari udara. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Di langit, 72 siluet Tan Yun hanya memegang pedang dan menari pedang ilahi muncul lagi, mekar dengan sinar pedang putih susu, berubah menjadi putaran matahari yang terik dengan diameter 100.000 kaki di kehampaan. Segera setelah itu, pedang setinggi ribuan kaki, seperti naga yang memancarkan napas kuno, meledak dari matahari yang terik, dan dengan cepat melahap lebih dari 100 wakil Jenderal Iblis. Sangat kuat, lari, cepatlah. Wakil Jenderal Iblis mencoba menghalangi sambil buru-buru menghindar dengan panik. Dalam sekejap mata, kecuali 30 jenderal yang berhasil melarikan diri, 130 wakil Jenderal Sub-Iblis lainnya semuanya ditelan. "Ah, tolong aku." Dalam ratapan tragis, lebih dari 130 wakil Jenderal Iblis berubah menjadi satu bagian dalam naga suci yang dipadatkan oleh kekuatan Dewa Suci kuno dan cahaya pedang, daging cincang tumpah di atas kekosongan. Darah menodai langit, dan kabut darah memenuhi udara. Tan Yun yang seperti gunung, memegang pedang surgawi yang mulia, melepaskan tembakan ke udara ke 30 wakil Jenderal Iblis yang ketakutan, dan melakukan 69 pose. Pedang kuno adalah seperti gunung. Dalam sekejap, di atas kepala Tan Yun, 72 gunung Dewa Suci kuno dengan ketinggian 30.000 kaki muncul. Gunung-gunung membawa kehampaan yang runtuh, dan ketika mereka jatuh, setiap gunung tiba-tiba runtuh, menembakkan sinar pedang 1000 kaki.
72 sinar pedang menebas ke arah 30 wakil Jenderal Iblis. 30 wakil Jenderal Iblis mati-matian menghalangi dan menghindar, dan 8 dari mereka terbelah menjadi 2 dan mati di tempat. Dari 22 deputi Jenderal Iblis yang tersisa, beberapa tangan kanannya dipotong, beberapa dadanya ditusuk, dan beberapa kehilangan kakinya. Semua terluka. Tan Yun yang melakukan 2 gerakan besar satu demi satu, merasa sangat lelah, tetapi niat membunuh di pupil raksasanya menjadi semakin dingin. Pergi ke neraka, langkah ilahi Hong Meng, ucap Tan Yun. Tan Yun yang dipenuhi memar-memar, memegang pedang Divine, melintas dari langit, dan melintas melewati 22 wakil Jenderal Iblis. Puci, puci, segera, 12 kepala besar terbang menjauh dari leher, dan 22 mayat seperti gunung, dengan darah yang disemprotkan, jatuh ke langit. Bang bang bang, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, 22 kekuatan Dewa Suci kuno putih susu dengan mulut mangkuk tebal, menembus kehampaan, dan menembus alis 22 kepala besar, semua jiwa iblis hancur. Setelah membunuh wakil Jenderal Iblis, Tan Yun yang dipenuhi memar-memar, berdiri terengah-engah di udara, melepaskan kesadarannya untuk melihat ke bawah pada pertempuran di bawah. Melalui indranya, ditemukan bahwa 68 wakil jenderal tentara keluargamu melakukan yang terbaik untuk membantai tentara iblis. Selain itu, setelah waktu yang singkat, tentara keluargamu kehilangan ratusan ribu tentara, dan jumlah tentara yang selamat kurang dari 3,7 juta. Dan pasukan iblis masih memiliki lebih dari 5,9 juta. Karena medan perang membentang terlalu lama, untuk sementara 68 wakil jenderal jelas tidak dapat membalikkan situasi pertempuran. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa, jika hal-hal terus seperti ini, meskipun pertempuran di bawah pada akhirnya akan dimenangkan karena penambahan 68 wakil jenderal, lebih dari 3,7 juta pasukan keluargamu diperkirakan hampir mati ketika mereka menang. Tan Yun tahu bahwa dia harus membunuh wakil Jenderal Iblis berambut putih dari Dewa Suci Agung kelas ke-9 bersama dengan Jinglu sesegera mungkin, dan kemudian memulai pembantaian dengan Jinglu, untuk mengurangi jumlah kematian tentara keluargamu sebanyak mungkin dan biarkan lebih banyak tentara keluargamu untuk membunuh. Setelah mengambil keputusan, kesadaran Tan Yun terkunci, dan Xuan Yuanru, Xuan Yuanlinger, dan Xuan Yuan Changfeng, yang bertarung sengit dengan Jenderal Iblis Muda tingkat Dewa Suci, berkata melalui transmisi suara, saya memiliki bunga haus darah di sini, satu untuk kalian masing-masing. Setelah mengunyah di mulut, itu akan membuat darah dalam tubuh mendidih, langsung meningkatkan kekuatan sebesar 10%, dan mempertahankannya selama 1 jam, ucap Tan Yun. Bunga haus darah yang dikatakan Tan Yun berada di alam semesta terakhir, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 rumput suci yang ia temukan di kota Dewa Abadi. Pada saat itu, di kota King Yang Fang, setelah bertukar sumber daya budidaya dengan 3 rumput suci, ia juga menyimpan beberapa dari 3 rumput suci untuk keadaan darurat. Setelah transmisi suara, Tan Yun mengorbankan 3 bunga merah darah dari tas obat mujarab yang tergantung di pinggangnya, dan terbang menuju Xuan Yuanru dan mereka bertiga. Setelah Xuan Yuanru dan ketiganya menangkap bunga yang haus darah, mereka buru-buru memasukkannya ke dalam mulut mereka. Pada saat ini, di langit, Tan Yun mengorbankan 2 bunga dewa yang haus darah dari kantong obat mujarab, memasukkan salah satunya ke mulutnya, mengunyahnya dan menelannya ke dalam perutnya. Aura kuat terpancar dari tubuh Tan Yun. Wosh! Segera, Tan Yun yang tubuhnya dikelilingi oleh kekuatan Dewa Suci kuno, berubah menjadi kecepatan cahaya putih yang sangat besar, dan pergi ke barat laut ke Kunpeng bermata emas yang bertarung sengit dengan si iblis rambut putih. Pada saat ini, Tan Yun tidak memberi Mu Pingcuan Jenderal besar, dan 20 bunga haus darah, bukan karena dia pelit, tetapi karena dia tidak memberi dia kesempatan. Karena Tan Yun menemukan melalui indranya, bahwa Jenderal Dewa Agung Mu Pingcuan memiliki kerugian yang jelas dalam pertempuran sengit dengan iblis besar berambut merah. Selanjutnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Di sisi lain langit, 20 jenderal tentara keluargamu dari tingkat Kaisar Suci tingkat 9, meskipun mereka bergabung untuk melawan 8 jenderal iblis berambut biru dari tingkat Kaisar Suci tingkat 9, mereka masih seimbang di saat ini. Tan Yun tahu bahwa selama para jenderal mengirim bunga dewa yang haus darah kepada mereka akan memungkinkan mereka untuk memecahkan situasi pertempuran yang seimbang dan membunuh 8 jenderal dewa berambut biru,
tetapi Tan Yun masih tidak berani. Kekuatannya rendah, dan dia tidak berani berlari dan memberikan bunga haus darah kepada 20 Jenderal Dewa, karena begitu dia lewat, dia tidak tahan dengan kekuatan pertarungan antara mereka dan Jenderal Dewa berambut biru. Tan Yun tidak berani, dan transmisi suara meminta salah satu dari mereka untuk datang untuk mendapatkan bunga dewa yang haus darah, karena begitu salah satu dari mereka meninggalkan pertempuran, 19 Jenderal Dewa yang tersisa kemungkinan akan dibunuh oleh 8 Dewa Iblis berambut biru. Oleh karena itu, pada saat ini, Tan Yun memiliki bunga dewa yang haus darah, tetapi dia tidak bisa memberikannya kepada Mu Pingcuan dan 20 Jenderal Dewa, dia hanya bisa berdoa agar Dewa Besar Bai Feng segera datang. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang melintasi langit, di luar medan perang antara Wakil Jenderal berambut putih dan Kunpeng bermata emas. Pada saat ini, tubuh Wakil Jenderal Iblis rambut putih telah melonjak menjadi 5.000 kaki, dan wajah, leher, dada, dan punggungnya ditutupi dengan goresan besar dengan darah yang berdeguk. Setiap goresan sangat terlihat sampai ke tulang, berkat Kunpeng yang besar. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.